alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di dunia maya lewat aplikasi Zoom yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini seperti yang telah diagendakan oleh Kang Didin ya sebagai host pada kesempatan malam hari ini, kita mencoba untuk mensosialisasikan berkaitan dengan program 30 hari ya, misi 30 hari program yang ini merupakan sebuah challenge ya bagi teman-teman sekalian yang nanti akan disampaikan oleh Pak Asep ya. Namun sebelum kepada apa yang ingin disampaikan dari misi 30 hari ke depan ini, saya ada beberapa hal yang mungkin saya share dulu berkaitan dengan apa-apa yang memang perlu kita persiapkan berkaitan dengan challenge ini gitu ya. Namun sebelumnya saya mohon izin kepada teman-teman sekalian untuk men-share, saya mau menampilkan PowerPoint saya ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya ingin mencoba pada kesempatan malam ini berbagi kaitan dengan 30 misi 30 hari ya. Tantangan ini ya bagi kita semua di dalam 30 hari ke depan. Nah, berkaitan dengan misi tantangan 30 hari ke depan ini, saya mencoba untuk men-share dulu berkaitan dengan bagaimana latar belakang dari apa yang menjadi program 30 hari ke depan ini. Nah, kita tahu teman-teman sekalian bahwa yang dinamakan dengan challenge ya, ini sering kita mendapatkan fenomena di lapangan apa yang dinamakan dengan pernyataan ini, kalimat ini. Mengapa banyak orang yang menghindari sebuah challenge, gitu kan? Padahal kita tahu bahwa yang dinamakan challenge itu adalah sesuatu yang sebetulnya bagi sebagian orang itu adalah sesuatu yang sangat dicari. Nah, sebelum berkaitan dengan bagaimana 30 hari ke depan, yang mungkin nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Asep, bahwa yang menjadi pertanyaan besar saat ini, khususnya pertanyaan yang memang ada di benak saya adalah berkaitan dengan bagaimana atau mengapa banyak orang yang menghindari sebuah challenge. Nah, ini belum dulu berbicara bagaimana nanti berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya, yaitu bagaimana menaklukkan challenge itu sendiri. Nah, ini sebetulnya dua pertanyaan sederhana yang ada di benak saya, yang ternyata ini sesuatu yang benar-benar perlu ya, menurut saya perlu untuk disampaikan pada kesempatan silaturahmi pada kesempatan malam hari ini ya. Yang pertama adalah mengapa banyak orang yang menghindari sebuah challenge, gitu ya. Dan yang kedua, bagaimana menaklukkan challenge itu sendiri. Tuh. Dan saya yakin bahwa teman-teman sekalian atau mungkin orang-orang terdekat kita ada yang memang banyak yang mungkin ada yang menghindari sebuah tantangan. Tapi ada juga ternyata ya. Punten Pak David, itu ada yang mau masuk, mohon di-approve dulu Pak. Hah? Sekarang Pak David yang hostnya soalnya.
yang di Sebentar. partisipan. Punten Pak. Hatur nuhun. Ya. Oke. Oke. Udah begitu aja ya. Yang ini udah masuk ya? Ya gitu aja Pak. Oh, oke. Ya, Oke, turun kita Pak. lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ini berkaitan dengan dua pertanyaan. Mengapa banyak orang yang menghindari challenge dan bagaimana menaklukkan sebuah challenge? Ini adalah dua hal yang sebetulnya menjadi bahan bahan bakar yang begitu besar bagi sebagian orang dan menjadi sebuah pemicu juga bagaimana menghadapi sebuah kehidupan gitu ya. Nah, secara umum bahwa orang yang menghindari challenge itu biasanya ini, ya. Apakah dikarenakan challenge tersebut? Ya kalau dilihat dari arti dari challenge itu sendiri, memang bisa dikatakan memiliki sebuah kecenderungan yang lebih negatif gitu ya, lebih negatif, lebih menantang gitu kan. Ada yang artinya negatif, ada yang memang sangat menantang. Ini secara umum ada 5 arti yang ada di dalam challenge itu sendiri. Yang pertama artinya itu adalah tantangan, yang kedua adalah penolakan, yang ketiga ajakan, yang keempat keberatan, yang kelima adalah teguran. Nah, dari kelima arti ini, ya, di sini kita mendapatkan gambaran bahwa yang dinamakan challenge ini adalah sesuatu yang tadi sangat berat gitu kan, penuh tantangan, dan di sini banyak orang yang menolak gitu ya. Dan di situ pun ternyata challenge itu merupakan sebuah teguran itu sendiri. Nah, ini kalau disambung-sambungkan kalimatnya ya mungkin ini sesuatu yang begitu bebannya itu begitu berat, begitu sangat menantang, dan banyak orang yang menolak, tapi ini pun sebuah ajakan. Dan dalam satu sisi mungkin itu sebuah teguran. Nah, itu mungkin merupakan sebuah ya kalimat bebas menurut bahasa memakai bahasa saya yang mungkin di sini bisa dikatakan ya bebas-bebas saja gitu ya. Cuman secara umum teman-teman sekalian bahwa ketika kita di dalam menjalani kehidupan ini memang kita harus benar-benar mampu mengatasi berbagai hal yang berhubungan dengan challenge itu sendiri ya. Itu. Nah, jadi pertanyaan tadi di awal, mengapa sebagian orang menghindari apa yang dinamakan dengan challenge? Ya. Mungkin di sini dari segi bahasa pun relatif ya. Tadi sudah saya sampaikan ini lumayan juga gitu ya. Tapi di sisi lain, kenapa juga dan bagaimana gitu ya? Ada orang yang ternyata dia begitu berani juga menghadapi sebuah challenge. Bahkan dia sedemikian rupa mencari upaya bagaimana benar-benar sebuah challenge itu ditaklukkan. Kelah, sementara kita pahami dulu atau sepakati dulu bahwa yang dinamakan challenge itu adalah sebuah tantangan. Ya, sebuah tantangan yang benar-benar berat, ya. Yang ini banyak orang yang menolak, tapi ini pun sebuah ajakan ya. Ajakan yang berat gitu. Ajakan yang berat yang mana kebanyakan orang adalah bakal menolak ini tantangan tersebut gitu ya. Tapi ini pun bisa menjadi sebuah teguran bagi sebagian orang, ini merupakan sebuah teguran untuk memperbaiki sebuah aktivitas, sebuah kegiatan, sebuah action yang jauh lebih untuk menjalankan sebuah action yang jauh lebih baik. Itu ya. Nah, selain itu teman-teman sekalian, kalau setelah kita melihat dari segi bahasa itu sendiri yang dinamakan dengan challenge,
itu kan kita tahu ya, ternyata ketika ada orang yang menolak apa yang dinamakan dengan tantangan, itu biasanya kan memiliki berbagai alasan. Ya mungkin teman-teman sekalian, baik itu apa yang ada pada diri, atau teman-teman sekalian juga melihat orang-orang ya sekitar teman-teman sekalian, orang-orang yang terdekat, ya baik itu keluarga, teman sekantor, teman satu tim, teman mitra, dan lain sebagainya. Ketika dihadapi, ditawarkan, diajak untuk menghadapi tantangan, ada yang mengikuti, ada yang menolak, ada yang terus maju, ada yang mundur, ada yang jalan di tempat, dan lain sebagainya. Macam-macam itu dihadapi. Ya. Kita menyaksikan itu semua. Cuma secara umum, teman-teman sekalian, berkaitan dengan mengapa seseorang menolak sebuah tantangan, itu biasanya memiliki berbagai alasan. Yang memang alasan di sini alasan yang sangat rasional, gitu. Ya, bisa yang pertama yang menjadi alasannya itu biasanya adalah karena knowledge. Seseorang menolak sebuah tantangan karena beralasan bahwa saya nggak tahu ilmunya, karena saya belum mengetahui bagaimana A tersebut, bagaimana B tersebut. Ya. Dikarenakan memiliki keterbatasan ilmu, pengetahuan, ya, akhirnya seseorang bisa menjadikan kekurangan ilmu tersebut dijadikan sebagai alasan untuk menghindari sebuah tantangan. Ya. Mungkin sering ya teman-teman sekalian menghadapi orang-orang yang sekitar, ya baik itu di rumah, keluarga, di tempat kerja dan lain sebagainya, itu ketika ada sebuah tantangan menolak dikarenakan alasan ilmu. Ya simpelnya malah, misalkan kalau walaupun kita di dunia marketing ya ini ya, dunia marketing, agensi, pemasaran, tapi misalkan dalam hal berdakwah saja, ketika seseorang diajak ya mengambil tantangan untuk berdakwah, untuk mengajak seseorang ya, misalkan mengajak hijrah, mengajak melaksanakan sebuah amaliyah jauh lebih baik, ya, menegur dan lain sebagainya, ya amar ma'ruf nahi munkar tersebut, ya, khususnya dalam hal berdakwah aja dengan lisan, ini kan tidak sedikit suruh memberikan tausiah saja. Nah, kan tidak sedikit orang yang menolak, saya emang nggak enak, ini kan karena ilmu saya sedikit nggak enak, dah malu atau tidak pede dan lain sebagainya. Kan itu. Tapi tidak sedikit orang yang cuek-cuek saja. Karena ilmu sedikit pun, ya dia jalani saja. Karena mungkin dia memiliki atau yang dipegang, balighu ani walau ayat. Kata Rasulullah seperti itu. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu. Tapi tidak sedikit orang dikarenakan hanya hafal beberapa ayat, dia sudah tidak mau. Padahal sampai kapanpun orang akan memiliki kekurangan dari segi ilmu. Ya. Ada mungkin karena alasannya skill. Dikarenakan skill saya, saya tidak memiliki skill seperti itu. Jadi udah saya mundur saja. Ada juga yang seperti itu. Tapi tidak sedikit orang yang skillnya itu kurang, udahlah saya ambil saja. Yang penting saya bisa belajar, cobalah. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya mungkin contohnya aja saya misalkan, saya dulu pernah di awal tahun 2000-an, saya kan baru lulus S1 dulu ya, tahun 2000-an. Nah pada saat itu, baru 3 tahun lulus, saya mencoba keliling-keliling gitu ya, mencoba untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi qadarullah pada saat itu saya memiliki tawaran tawaran untuk mengajar di salah satu perguruan tinggi. Karena saya baru S1, saya hanya boleh mengajar D3. Tapi pada saat itu karena kan saya baru lulus, belum memiliki pengalaman mengajar, ya. Karena saya coba pada saat itu untuk mengambil tantangan, tawaran untuk mengajar tersebut, ya saya ambil. Padahal kita tahulah secara umum, ya
dari hasil pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi yang nempel itu kan sedikit gitu ya. Itu ya salah satunya kan karena kurikulumnya kurang bagus, tapi ya tergantung juga orangnya. Tapi pada saat itu ketika saya ada tawaran mengajarkan tentang komputer akuntansi. Nah, ternyata komputer akuntansinya beda. Dulu tidak diajarkan. Tapi sekarang sudah pakai aplikasi tertentu. Nah, pada saat itu saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya ambil aja dulu. Ya, saya ambil aja dulu kesempatan tersebut. Pada saat itu saya cari tempat kursus karena saya hanya punya waktu 2 pekan untuk memahami aplikasi tersebut. Saya cari tempat kursus dan sebagainya. Nah, jadi kan di situ sebetulnya saya memiliki keterbatasan di dalam knowledge. Bagaimana sih mengimplementasikan sebuah aplikasi gitu ya, aplikasi komputer akuntansi. Saya pun tidak memiliki skill bagaimana mengoperasikannya gitu kan. Tapi saya ambil dulu itu kesempatan, ya, nggak tahu harus bagaimana, cari aja tempat kursus. Akhirnya menemukan juga. Akhirnya pada saat itu saya mengajar sambil kursus coba. Kan gitu. Tapi berjalan, itu hanya 1 semester kan. 1 semester yang relatif saya kurang optimal dalam mengajar. Tapi ketika semester kedua, nah kan karena sudah tahu dan lain sebagainya, akhirnya ya saya sudah memiliki knowledge, saya sudah memiliki skill. Dan yang ketiga teman-teman, yang biasa menjadi alasan seseorang untuk menghindari sebuah tantangan itu adalah dikarenakan waktu. Wah, saya tidak punya waktu. Bagaimana mungkin saya mau mencari sampingan, misalkan jadi agent properti, jadi marketing properti, atau bahkan mungkin menjadi seorang developer di bidang properti gitu ya. Nah ini bisa jadi alasan juga. Kan saya ini bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, 5 hari atau bahkan ada yang 6 hari gitu kan. Hari Ahad dipakai buat berkumpul dengan keluarga. Bagaimana mungkin saya bisa mengerjakan aktivitas tersebut? Nah ini kan bisa menjadi alasan. Tapi bagi orang yang bisa mau mengambil tantangan, ini waktu bisa dilaksanakan kapanpun. Mau malam pun bisa. Hari Sabtu pun kalau libur bisa laksanakan. Hari Ahad pun nggak apa-apa. Yang penting saya misalkan bisa menjalankan bisnis ini. Misalkan seperti itu. Dan termasuk ya mungkin sampai saat ini saya pun sambil bekerja ya. Saya pun sambil bekerja, saya pun sambil ngajar, saya pun seorang auditor, tapi saya pun ya bisa menjalankan aktivitas bisnis, punya beberapa proyek di bidang properti gitu ya. Dan ini ya kalau mencari-cari alasan ya bahaya juga kan ya. Mencari 1001 alasan. Harusnya kita harus mencari 1001 cara untuk bisa berjalan. Ini masalah waktu yang jadi alasan. Dan ada juga karena kan dana. Nih, wah bagaimana mungkin saya mau menjalankan usaha tersebut? Kan harus butuh modal. Butuh modalnya dari mana? Oh, cari pemodal dan sebagainya. Jadi akhirnya misalkan tantangan untuk menjadi seorang pengusaha sirna, ambiar kan gitu ya. Karena tidak memiliki modal. Gitu. Dan ternyata teman-teman sekalian, memang modal itu bukan yang pertama atau bahkan yang utama untuk menjadi pengusaha. Ini ya mindset masyarakat secara umum berkaitan dengan masalah modal. Untuk menjadi pengusaha itu harus memiliki modal terlebih dahulu. Nah ini kan mindset yang salah. Kenapa? Ya karena saya membuktikan. Ya, saya membuktikan istilahnya saya moderat, modal, dengkul, dan urat. Karena kenapa? Saya akan bekerja di sebuah instansi, gajinya yang kecil, gitu kan? Bagaimana mungkin bisa memiliki proyek di bidang properti misalkan. Ini kan hitung-hitungan ini nggak masuk dari segi knowledge-nya pun kurang, skill-nya pun kapan? Karena background saya kan akuntansi, ya auditor saya kan, waktunya pun saya sambil bekerja, apalagi uang, dana, modal untuk melakukan sebuah usaha. Tapi qadarullah teman-teman sekalian, saya bisa menjalankan itu semua. Kenapa? Saya memiliki track record, saya punya sejarah dalam jangka waktu
hanya 6 bulan saya bisa mengumpulkan uang 12 miliar. Padahal sambil bekerja. Ya, knowledge saya terbatas, skill saya ya terbatas juga karena background yang berbeda. Waktu pun banyak tersita di tempat bekerja. Tapi qadarullah bisa seperti itu ketika kita mengambil take risk gitu ya, take challenge gitu ya, mengambil tantangan itu sendiri, ternyata yang dinamakan uang, dana atau modal tersebut itu nomor sekian. Ya, jadi ibaratnya menjadi pengusaha dulu baru mencari modal. Jangan mencari modal dulu baru mencari pengusaha. Nah, ini kurang benar menurut saya ya pemahamannya. Sampai kapanpun ya sulit. Justru kan usaha itu buat nyari duit. Masa harus mencari duit dulu baru menjadi pengusaha ya. Nah, ada juga karena fasilitas. Kan si itu bisa melaksanakan aktivitas bisnis A, B, C, D karena kan fasilitas punya kantor, punya, motornya bagus, mobilnya, dan lain sebagainya misalkan ya. Nah ini pun sebetulnya hanya mencari-cari alasan saja ya fasilitas tersebut. Ya sudah terbukti lah. Karena fasilitas ya tadi money dan lain sebagainya itu menyusul kemudian datang sendiri lah gitu ya. Itu. Jadi yang biasa jadi alasan pun ya ini kaitan dengan fasilitas. Nah, yang keenam adalah ketika seseorang menolak sebuah tantangan dikarenakan ada trauma. Ini sebuah trauma, ya mungkin dia pernah mengambil tantangan tersebut, mengambil challenge tersebut, mencoba untuk menaklukkan sebuah tantangan. Tapi pernah mengalami sebuah kegagalan, akhirnya dia trauma, dia tidak mau lagi, terulang lagi, akhirnya udah nggak mau, takut. Nah ini bermasalah juga ya. Nah alhamdulillah teman-teman sekalian, saya memang background-nya memang bukan pengusaha ya, saya background-nya accounting ya, akuntan, background-nya auditor, yang biasa memang sangat perhitungannya, hitung-hitungan bagaimana. Tapi di sisi lain itu tadi, trauma-trauma tersebut bisa dihilangkan sedemikian rupa gitu ya. Berkaitan dengan itu. Saya ya udah banyak hilang duit puluhan juta, ratusan juta, yang di sini situ, yang macet dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada perasaan kapok. Gitu kan. Trauma itu alhamdulillah tidak muncul ya. Tidak terus berkembang, berdiam diri, hidup berkembang. Alhamdulillah itu bisa diatasi. Nah, artinya teman-teman sekalian bahwa alasan-alasan yang biasanya jadikan untuk menghindari sebuah tantangan itu ya sebetulnya hanya mencari 1001 alasan. Harusnya sebaliknya kita bagaimana mencoba untuk mencari 1001 cara untuk menghadapi sebuah tantangan itu sendiri. Nah, alasan-alasan ini sebetulnya sangat logis, ya. Dikarenakan apa? Nah, memang karena kan ya manusia, kita sebagai manusia ya secara umum ya yang kita pahami ya manusia kan ada otak kanan, otak kiri, ya. Walaupun kan ada otak tengah, otak depan, otak belakang. Cuman ya secara umum aja untuk memudahkan dulu. Ini otak kiri, otak kanan. Bagaimana otak kiri manusia yang cerdas, yang cermat, cekatan, analitis, logis, realistis. Alasan-alasan tadi sebetulnya sangat realistis, sangat logis. Kalau tidak punya waktu, ya bagaimana bisa menjalankan? Logis kan? Dan realistis, kalau tidak punya modal, bagaimana bisa berjalan ini? Sebuah usaha, gitu kan? Ya. Tapi di sisi lain, dengan otak kanan yang dimiliki oleh manusia, bisa mengatasi alasan-alasan realistis tadi. Sebetulnya teman-teman sekalian, ini dalam hal penggunaan otak kanan atau otak kiri, ya, yang biasa digunakan oleh manusia, ini kadang-kadang ada salah atau kurang pas di dalam penggunaan. Ya. Seharusnya kan kita tahu, harus misalkan kapan itu menggunakan otak kanan terlebih dahulu. Kapan kita menggunakan otak kiri terlebih dahulu. Ya. Nah ini sebetulnya
kebanyakan manusia atau kebanyakan di antara kita lupa bagaimana kita menggunakan otak itu. Apakah kanan dulu atau kiri dulu? Atau di satu sisi kiri dulu atau kanan dulu. Nah ini kan kaitan dengan bagaimana manusia menggunakan otak. Nah dalam hal menghadapi tantangan, nah ini kan kapan pakai otak kanan, kapan pakai otak kiri. Kapan kita berbicara masalah realistis, kapan kita ambil segera itu tantangan. Nah ini kan sesuatu yang harus bisa pas, ya. Bagaimana benar-benar bisa menempatkan atau menggunakan otak sesuai dengan situasi kondisi yang pas, timingnya, momentumnya harus pas. Jangan sampai tadi, saya orangnya otak kanan nih, main sikat saja. Nah bahaya juga kan gitu ya. Dia tidak realistis. Tapi kalau terlalu realistis, A, B, C, D-nya gitu ya. Nah ini bahaya juga, nanti nggak jalan-jalan. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak alasan, terlalu banyak hal-hal yang benar-benar harus dipertimbangkan. Nah ini biasanya yang cenderungnya otak kiri ini susah jalan, lama jalannya itu ya. Tapi otak kanan cepat jalannya, tapi berbahaya. Ini nanti berbahaya di perjalanan, bisa jadi terjebak gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita mampu untuk menghadapi sebuah tantangan adalah bagaimana kita benar-benar mampu juga memahami bahwa yang dinamakan sebuah tantangan itu adalah sebuah opportunity, sebuah peluang. Nah ini, oke, otak kanan, otak kiri memahami bahwa yang dinamakan tantangan itu sebuah peluang. Di dalamnya ada sebuah peluang. Peluang untuk sukses, peluang untuk diraih, tapi ada juga peluang untuk gagal. Nah ini kan, ini sesuatu yang benar-benar harus timingnya pas. Tapi di sisi lain, teman-teman sekalian, bahwa yang dinamakan peluang itu belum tentu datang 2 kali ini. Ada istilah, ya orang bijak lah, bahwa peluang itu belum tentu datang 2 kali. Nah ketika ada sebuah pernyataan seperti ini, berarti yang dipakai itu adalah otak kanan. Ya. Ini bagaimana mungkin ada peluang lagi nih? Belum tentu ada datang lagi ini peluang. Gitu. Tadi sisi lain kan bisa jadi ada peluang karena A, B, C-nya nih hasil analisa ini memungkinkan ada lagi. Ya mungkin bisa aja. Tapi kan itu belum tentu. Itu masih goib. Tapi ketika ada sesuatu yang ada di hadapan kita, nah ini si risk taker, si otak kanan harus berperan, ambil, gitu kan? Nah ini diantara bagaimana kita mampu ya memanfaatkan peluang yang ada di hadapan kita. Jangan kita terlalu jauh berpikir, gitu ya, dalam sebuah peluang. Makanya teman-teman sekalian mungkin pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW kaitan dengan makan nih. Ketika ada makanan yang dihidangkan nih teman-teman sekalian, kan ada yang mungkin ada yang di hadapan kita, ada yang agak jauh, yang lebih jauh. Nah, Rasulullah SAW di situ menyampaikan adab ketika mengambil makanan adalah yang terdekat dulu. Kalau yang agak jauh, apalagi yang paling jauh, itu kata Rasulullah SAW itu tidak beradab di dalam mengkonsumsi hidangan yang diberikan oleh orang lain misalkan. Seperti itu. Nah kalau ditempatkan atau dipakai di dalam sebuah tantangan, ya peluang, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika ada peluang di hadapan kita yang paling dekat, walaupun kecil, ambil itu. Ya, walaupun kecil. Kenapa? Adabnya seperti itu. Ya, ketika menghadapi sebuah peluang kita ambil yang terdekat dulu, walaupun kecil. Nah, ketika kita melihat ada peluang yang agak jauh atau yang lebih jauh, itu besar nih.
ada kemungkinan menghasilkan yang besar. Tapi kita adabnya adalah yang dekat dulu. Yang jauh nanti aja. Yang jauh apa namanya? Ya masih belum nyampe tangan kita. Walaupun udah nyampe, itu kan kurang bagus. Nah ini katanya ini bisa mengurangi berkah gitu kan di dalam kalau bisnis, dalam sebuah bisnis gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau dihubungkan dengan sebuah pernyataan bahwa peluang belum tentu datang 2 kali, ini dihubungkan dengan hadis Rasulullah dalam hal adab makan saja, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita, makanlah yang terdekat dulu di hadapan. Yang jauh mah nanti. Karena kalau yang pengen jauh, yang dekat ditinggalkan, ya ini makannya tidak beradab. Gitu ya. Nah, kalau dalam hal peluang, gunakan peluang yang terdekat dulu, baru nanti peluang yang terjauh. Ya, walaupun peluang yang terdekat kecil. Nah, ini berarti ini kalau dalam hal bisnis, berarti pebisnis yang beradab gitu ya. Itu. Tapi mungkin di sini bagi yang tidak mau ngambil peluang, ya itu beda lagi ya, itu terserah saja gitu ya. Nah, ini kaitan dengan sebuah peluang. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan tadi ya, bahwa manusia secara mayoritas ya, itu menghindari yang dinamakan sebuah tantangan. Dan sedikit sekali orang yang berani mengambil sebuah tantangan. Gitu. Kenapa? Karena sebuah tantangan kalau tidak diselesaikan sampai tuntas, maka ya percuma saja. Karena begini, ada semacam pernyataan ya orang bijak lah. Memang memulai sebuah pekerjaan itu sangat sulit. Ya, memulai sebuah pekerjaan yang baru itu sangatlah sulit. Namun lebih sulit menuntaskan sebuah pekerjaan. Nah ini, ya. Jadi jangan dulu berbangga ketika kita mampu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan baru kita. Ya, kita mampu memulai. Tapi ingat, kita harus mampu menuntaskan pekerjaan yang telah kita mulai. Kalau kita hanya mengerjakan saja tapi tidak dituntaskan, nah ini kan istilah orang Sunda itu apa ya? Kacing calang, mungkin di sini ada yang ngerti ya, orang Sunda ya, ada daun kacing calang ya, telur yang belum menetas tapi dimakan tidak bisa, ditetaskan juga tidak bisa karena sudah keburu buruk di dalamnya ya, itu kacing calang gitu ya. Nah ini kaitan dengan modal tuntas. Nah, untuk bisa mentuntaskan itu semua, kita harus benar-benar mampu mengikuti apa yang telah disarankan ya di dalam Islam. Nah, ini teman-teman sekalian. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan, kita harus mengerjakannya sampai tuntas. Nah, untuk mentuntaskannya ini benar-benar harus mampu atau memiliki modal amal ya yang benar-benar pas di dalam menghadapinya. Nah, secara umum ini ada 3. Yang pertama itu adalah isti'anah, yang kedua istiqomah, yang ketiga adalah istita'ah. Nah, secara umum yang dinamakan isti'anah itu adalah meminta pertolongan. Artinya di sini teman-teman sekalian, karena kita seorang muslim yang memiliki Tuhan, gitu ya, kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah seorang makhluk. Makhluk Allah. Makhluk yang diciptakan. Ya, tidak datang dengan sendirinya. Tapi kita lahir di muka bumi ini dalam kondisi seperti ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan kita sebagai makhluk, berarti kita itu harus mengakui bahwa kita ini memiliki berbagai kekurangan. Seperti tadi yang biasanya menjadi 1001 alasan. Kekurangan kita dengan ilmu, kekurangan skill,
kekurangan waktu, kekurangan modal, kekurangan fasilitas, atau bahkan pernah mengalami kegagalan, akhirnya menimbulkan sebuah traumatik tersendiri. Nah, untuk mengatasinya sebenarnya ini harus langsung disambungkan bahwa kita kenyataannya memang memiliki berbagai kekurangan. Nah, isti'anah inilah merupakan bukti pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Sang Pencipta, bahwa kita butuh yang dinamakan sebuah pertolongan, isti'anah. Kita sering ya setiap hari mungkin dalam sholat kita kan kita sering membacakan iyyaka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Gitu. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah ini di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Fatihah nyatakan demikian, bahwa setiap mukmin, setiap yang memiliki keimanan harus beristi'anah, meminta pertolongan. Hati harus nyambung dulu. Jangan sampai ada pemahaman yang kurang pas ya, teman-teman sekalian. Kita berikhtiar dulu. Ketika kita ikhtiar sudah selesai, tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman yang keliru. Seharusnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari sejak awal. Bukan selesai ikhtiar. Kan pemahaman tidak sedikit yang keliru. Kita berikhtiar sedemikian rupa. Kita sudah mencoba sekuat tenaga. Sekarang tinggal menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pernyataan yang positif tapi sebetulnya keliru. Jadi isti'anah ini haruslah dari sejak awal. Menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan. Karena kita tahu kita memiliki berbagai kelemahan dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan, Maha tahu, Maha mulia, gitu kan? Gitu. Yang kedua, istiqomah, ya. Istiqomah itu sebetulnya komitmen, ya. Komitmen sedemikian rupa untuk senantiasa berada terhadap jalur tantangan itu sendiri. Yang ketiga adalah istitoah. Ini adalah mengerahkan segenap kemampuan, optimalkan, dioptimalisasi, dimaksimalkan gitu ya. Kayak seperti inilah ya, isti'anah. Nah, untuk beristi'anah sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips. Nih, wahai hamba-hambaku, apabila kalian ingin meminta pertolongan padaku, maka ista'inu bis-sabri was-shalah. Ini, ketika kita, atau teman-teman sekalian, ketika kita ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Allah telah memberikan tipsnya. Ya, tipsnya itu adalah ini, ista'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah, ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, ini sesuatu yang sering atau banyak dilupakan, ya, khususnya oleh kaum muslimin itu sendiri sebagai hamba Allah. Katanya hamba Allah tapi lupa bagaimana meminta pertolongan dalam segala hal itu dengan sabar dan sholat. Ya. Ini dua, ya, secara umum dua aja dulu ini misalkan. Sabar dan sholat. Cuman yang akan kita bahas atau saya bahas ini di sini tentang sabar dulu ya. Tentang sholatnya nanti nyusul deh karena waktunya nggak akan cukup ya. Oke. Ini kaitan dengan sabar. Kaitan dengan sabar teman-teman sekalian, tidak sedikit juga ini ya di dalam menghadapi tantangan, tidak sedikit yang salah kaprah juga di dalam memahami. Secara umum dipahami bahwa yang dinamakan sabar itu adalah pasif. Ya sabar aja kita malah gimana lagi gitu kan. Udah dihadapinya seperti ya sabarlah. Biarkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Nah, ini pernyataan positif akan tetapi prakteknya salah, keliru.
Di dalam Al-Quran ternyata yang dinamakan sabar itu tidak hanya pasif. Mungkin dalam hal tertentu memang bisa ada pasif. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menentukan bahwa sabar itu pasif, tapi pasif dan aktif. Seperti yang nyatakan dalam ayat ini. Surah Ali Imran ayat 146. Ya. Maka ayyimin nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ya. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Wa ma dha'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Nah ini. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka jalan Allah. Ya. Wa fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Orang-orang pengikut para nabi dalam berperang tersebut. Wa ma wahanu lima asobahum fi sabilillah. Tidak, mereka itu tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka jalan Allah. Ya. Kita tahu yang dinamakan perang itu kan kalau tidak membunuh itu dibunuh. Bagaimana tidak berat dalam peperangan? Di situ kan mungkin kaitan dengan jauh dari anak, jauh dari istri. Ya, serba kekurangan, kurang makan, kurang minum, kurang tidur. Kan gitu. Karena bagaimana mungkin ketika dalam sebuah peperangan ada misalkan yang jualan makanan tukang bakso ngelewat saya sampai karena ada perang di situ mungkin mudah-mudahan ada jualan baksonya laku ya, ada jualan cendol gitu kan dan lain sebagainya. Bagi yang perang nanti haus bisa beli cendol dulu. Kan tidak seperti itu. Nah ini sesuatu yang memang menjadi persoalan. Mungkin karena di situ kena tembak, kena bom, atau kena panah, kena pedang, dan lain sebagainya. Namun ternyata mereka itu wama wahanu lima asobahum fisabilillah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka. Nah kalau dihubungkan dengan alasan-alasan tadi, karena waktu, karena skill, karena knowledge, karena fasilitas, karena modal, dan lain sebagainya. Nah para pengikut para nabi itu disingkirkan. Ya alasan-alasan tadi. Walaupun dia kurang ilmu, kurang skill, ya, kurang fasilitas, kurang modal, mereka tidak menjadikan lemah. Ya. Kekurangan-kekurangan atau musibah-musibah yang dihadapi tidak menjadikan mereka lemah, melemahkan dirinya. Saya kan seperti ini. Waktu saya kan sempit, modal saya pun nggak punya. Apalagi, hari libur, ngurus anak dan istri bagaimana. Nah, ini kan seperti itu. Nah, ciri orang yang bersabar pertama itu adalah mereka tidak menjadi lemah karena bencana atau berbagai kekurangan yang dihadapi. Tapi mereka berpikir positif. Insya Allah, waktu akan saya atur, modal akan saya cari, skill akan saya tingkatkan. Kan gitu. Nah, ciri sabar yang kedua adalah tidak lesu. Ya. Selain tidak lemah, dia tetap merasa kuat karena la haula wala quwata illa billah, karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong ya. Karena modal isti'anah tadi ya. Mereka itu tidak lesu. Ya. Kenapa? Karena orang yang melemahkan dirinya biasanya keluarlah jiwa yang lesu, tidak semangat. Tapi orang yang berpikir positif ya, dia benar-benar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia memiliki gairah, memiliki semangat, tidak lesu. Ya, wa mastakanu, dan mereka pun pantang menyerah. Tidak pula mereka menyerah pada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang sabar. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ista'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan salat menjadi penolongmu. Sabar yang akan memberikan pertolongan ini, sabar yang seperti ini. Tidak hanya pasif, tapi benar-benar ada yang aktif. Tidak merasa lemah, tidak merasa lesu, dan pantang menyerah. Ini kan sabar. Ya, kalau istilah Sunda itu ngereueuh terus nikre, kekeh gitu kan. Ini. Ya maaf, karena saya orang Sunda jadi
banyak pakai istilah Sunda ya. Ya. Jadi kalau ada yang mudah lemah, lesu jadi tidak semangat, akhirnya apa? Ya ujung-ujungnya malah menyerah, kalah. Ah udahlah, saya nggak sanggup lah. Gitu kan. Seperti itu. Nah ini berarti orang yang tidak sabar. Maka hidupnya atau prosesnya atau bisnisnya tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya percepat saja ya. Nih, ya. Tidak menjadi lemah itu berarti kan positive thinking. Ya, berpikirnya positif, perkataannya pun positif. Akhirnya feel positif. Ya, perasaannya pun akan positif. Dan ini akan terpancar kepada aktivitas yang dia lakukan. Terpancar pada teman-teman terdekatnya, teman bisnisnya, mitranya, dan lain sebagainya. Walaupun menghadapi dengan berbagai kekurangan. Ya, berpikirnya positif, perkataannya positif, feel-nya pun positif. Ini tidak lesu. Nah, sampai ya ini salah seorang ulama besar kita, Buya Hamka menyatakan, yang melemahkan semangat adalah ada dua. Pertama, prasangka, dan yang kedua adalah hati yang busuk. Nah ini, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah berdasarkan prasangka hambanya. Ini yang pertama, think positif, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, pasti ya itu akan melahirkan kelesuan dan hati yang busuk katanya tadi, ya. Think positif, ya, talk positif, feel positif. Ini kalau hati yang busuk tidak akan muncul berpikir positif, tidak akan muncul perkataan positif, tidak akan muncul perasaan yang positif. Akhirnya malah memancarkan kelesuan di dalam sebuah aktivitas. Yang ketiga, ya tadi, pantang menyerah. Never give up. Ya, pantang menyerah. Tapi dia tuntaskan semua persoalan-persoalan yang dihadapi. Walaupun waktunya lambat, yang penting tuntas. Walaupun waktunya butuh tenaga yang besar, dia laksanakan. Yang penting tuntas, gitu kan? Walaupun butuh pemikiran yang sangat menyita waktu, tidak apa-apa. Yang penting tuntas, kan itu. Itu yang ciri jiwa yang pantang menyerah, gitu ya. Oh ya, oke, Kang Didi, saya berapa menit lagi ini? Oke, ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya percepat saja. Nah, setelah isti'anah, teman-teman sekalian, yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah ini adalah komitmen. Dia senantiasa memegang lurus, berada pada rel apa yang telah menjadi azam dia, menjadi goal dia, menjadi impian dia. Komitmen. Tidak belok-belok, tidak mengangkatkan kakinya, yang satu di rel tantangan, satu di luar rel. Nah ini kan bahaya. Ya, ciri munafik gitu ya. Ketika menguntungkan angkat kaki yang sini. Ketika merugikan angkat kaki. Menguntungkan ditempelin lagi. Ya, yang satu lagi ketika yang satu lagi merugikan diangkat. Menguntungkan. Nah ini kan berbahaya. Tapi orang istiqomah inilah tadi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fussilat ayat 30 menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mau istiqomah dalam menyelesaikan sebuah tantangan, challenge, ya. Allah menyatakan di sini innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dirinya rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kan tadi positive thinking, ya, diawali dengan isti'anah, meminta pertolongan pada Allah. Ingat bahwa dirinya sedang digenggam oleh Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ya. Dan mereka teguh pada pendirian mereka, tetap pada rel. Ini tantangan harus diselesaikan. Jangan sampai ini tidak selesai, kan itu.
Ya, maka malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan, la takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian takut. Tuh. Ya, hilangkan rasa takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Ya, karena kekurangan, karena tantangan, dikarenakan ada halangan, rintangan, ya. Terus kurang belum berhasil dan lain sebagainya. La takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, janganlah kalian sedih. Ya, kalau di sisi kemanusiaan rasa takut ya wajar-wajar saja. Sedih ya wajar-wajar saja. Tapi maksudnya di sini kan ya jangan takut berlebihan lah kan gitu ya. Jangan sedih berlebihan ya. Kalau perlu tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Ya. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah. Jadi ini tidak boleh takut, tidak boleh sedih, tapi harus gembira menghadapi sebuah tantangan. Ini kan sesuatu yang luar biasa teman-teman sekalian. Ini otak kanan yang dipakai, bahkan mungkin melebihi otak. Ya ini mungkin kaitan dengan spiritualnya ya. Jadi menghadapi tantangan itu tidak boleh sedih, tidak boleh takut, tapi harus gembira. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ini ya out of the box gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini ya. Nah, berikutnya adalah yang berhubungan dengan bagaimana menyelesaikan persoalan tadi dengan istito'ah. Istito'ah itu adalah mengoptimalkan segenap ikhtiar, memaksimalkan segenap kekuatan. Maka ini berhubungan dengan pelaksanaan misi yang akan kita hadapi atau amal soleh yang akan kita tuntaskan, selesaikan. Jadi di dalam beramal soleh kita harus benar-benar istito'ah, benar-benar harus mengoptimalkan, memaksimalkan apa yang kita miliki. Ibaratnya mah beginilah, kalau ketika lari ya ibaratnya sebelum benar-benar pingsan mah gitu ya, itu berarti belum optimal, belum isi to'ah gitu kan ibaratnya. Masih bisa jalan gitu kan, berarti kan itu aja. Tidak bisa lari, jalan. Karena mampunya baru berjalan sampai berjalan. Gitu kan. Tidak mampu berjalan, ya merangkak. Itu orang yang istito'ah itu seperti itu. Tidak hanya, aduh karena lari nggak bisa, jalan juga nggak dilaksanakan. Nah ini berbahaya. Kalau tidak bisa berlari, ya berjalan. Gitu kan. Kalau tidak bisa berjalan, ya ngorondang, merangkak. Gitu kan. Kalau tidak bisa merangkak, merayap. Nah itu ciri orang yang istito'ah. Kebayangkan kalau orang-orang muslim, ya Anda ini orang-orang muslim berpikiran seperti itu dalam sebuah amal soleh, dalam melaksanakan sebuah misi, ini benar-benar menjadi orang-orang yang hebat. Tidak hanya tidak bisa berlari, berjalan pun tidak berjalan. Ya, tidak bisa berjalan, merangkak pun tidak berjalan, tidak dilaksanakan. Ini, ya, ini kan diberikan sebuah pelajaran dalam hal sholat. Tidak mau mampu berdiri sambil duduk, tidak mampu duduk, ya sambil berbaring. Kalau tidak bisa sambil berbaring, pakai isyarat kan gitu. Ini kan sebetulnya sebuah pelajaran bagi kita bahwa di dalam menghadapi tantangan pun optimalkan, jangan sampai tidak istito'ah, tidak maksimal kita di dalam berikhtiar. Nah, secara umum teman-teman sekalian, dalam melaksanakan misi kita, istito'ah kita dalam beramal soleh ini kan ini secara umum kan harus ada inputnya seperti apa. Outputnya bagaimana, ya? Outcome-nya seperti apa? Benefit-nya apa? Sampai impact-nya apa? Ini sebetulnya harus teroptimalkan, harus terdefinisi oleh kita. Ketika ini terdefinisi oleh teman-teman sekalian, maka ini sudah berada pada jalur istito'ah. Inputnya diperjelas, ya. Tadi resort yang dimiliki kaitan dengan waktu, tenaga, ilmu, skill, fasilitas, dana, gitu kan, follower dan lain sebagainya, kita pergunakan sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah output. Dari output tersebut ada outcome, ya.
Dari outcome tersebut ada benefit dan impact. Nah ini sebetulnya harus terdefinisikan. Kalau ini tidak terdefinisikan, berarti teman-teman sekalian atau kita di dalam melaksanakan sebuah tantangan tersebut, berarti belum istitoah. Ya, ini mungkin tidak bisa dibahas satu persatu karena waktunya terbatas juga ya. Kita lanjutkan aja. Nanti mungkin di next pertemuan berikutnya kita bahas lebih detail lagi ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kenapa ini saya loncat ke prinsip Pareto? Ini karena berhubungan dengan apa yang dinamakan dengan pencapaian sebuah target. Karena ini judulnya kan tantangan 30 hari ya. Misi tantangan 30 hari nih. Gitu. Nih, tantangan untuk mensukseskan 30 hari ini benar-benar kita harus mampu, ya mampulah. Minimal kita pakailah prinsip Pareto supaya kita lebih rasional. Karena ini berdasarkan hasil riset ya, hasil riset ahli manajemen bisnis ya, si Pareto ini gitu ya. Nah, untuk menghasilkan optimalisasi ya tuntas di dalam melaksanakan tantangan ini, 30 hari ini kita coba untuk menyelesaikan apa yang dinamakan dengan prinsip Pareto. Kenapa Pareto ini saya pegang ya? Ini karena tidak wajib ya, bukan haram halal nih pakai prinsip orang non muslim ya. Ini kalau bagus kan bisa kita pergunakan gitu ya. Karena ini hasil riset yang ilmiah. Prinsip Pareto itu adalah prinsip ini 80-20 yang diterapkan untuk semua hal. Ini rata-rata ternyata hasil riset demikian ya. Bahwa 80% dari keluhan pelanggan muncul dari 20% ketidakberesan dari produk dan jasa. 80% dari keterlambatan jadwal timbul dari 20% dari kemungkinan penyebab penundaan. Nih, 20% dari produk atau jasa mencapai 80% dari keuntungan. Ya, dan berikutnya. Artinya teman-teman sekalian, ketika kita dalam hal pemasaran saja, ya ini challenge tantangan pemasaran, misalkan ini bahwa 80% apa yang teman-teman hasilkan sebetulnya Anda itu dihasilkan dari 20% yang diolah oleh Anda. Ya. Dari 20% pangsa pasar yang paling potensial. Maka 80% ini sumbangannya dari 20% ini. Dan biasanya 80% yang gagal itu karena 80% kegagalan biasanya dikarenakan tadi ada 20% hal-hal yang negatif yang muncul dari kita itu sendiri. Itulah gambarannya. Nah, contoh ini seperti inilah. Prinsip Pareto 80-20. Untuk misalkan ya, teman-teman sekalian, ini untuk optimalisasi istitoah, kalau teman-teman sekalian ingin menghasilkan akad 1 unit, misalkan ya gitu, ini kan harus jelas, dirasionalisasi, dioptimalisasi di dalam perhitungannya. Ya, istitoah. Gimana nih? Kalau kita mau pakai prinsip Pareto. Berarti kan kalau mau pakai prinsip Pareto, ini untuk menghasilkan satu akad harus memiliki 5 hot buyer. Untuk menghasilkan 5 hot buyer harus dari sumbernya itu dari keran 25 warm buyer. Ya. 25 ini dihasilkan dari mana? Dari 125 cold buyer. Dari mana ini 125? Ini dari hasil share kita melakukan iklan, melakukan sosialisasi, melakukan campaign gitu ya. Ke 625. Nah ini kan saya ambil ini 20%. Ya. Ini 20%-nya dari 5. Ini 20%-nya dari 25. 20%-nya dari 125. 20%-nya dari 65. Nah ini memang kenyataannya umumnya seperti ini. Makanya ya terus dikutip ya dipakai ini rumus prinsip Pareto ini karena memang kenyataannya seperti ini. Kalau teman-teman mau 4 unit harus 20. Dari 100 uang bayar, dari code bayar 500. Share 250 orang. Nah ini hanya contoh kecil ya teman-teman sekalian ya. Berkaitan bagaimana teman-teman sekalian
mengejar sebuah target, mengoptimalisasi dalam pengejaran target, istitoah dalam pengejaran target. Seperti itu. Ya contoh lainnya lah, misalkan ini, nih. Misalkan dalam 30 hari ya, misi 30 hari ini tantangan ya. Untuk menghasilkan yang akan tersebut dibagi misalkan 10 hari. Jadi harus terdefinisi target oleh teman-teman sekalian. Ya. Ini misalkan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Gitu kan? Kenapa dibuat 3 termin seperti ini? Ya karena tadi kan si konsumen itu kan butuh survei dulu gitu kan, butuh akad dulu. Ini kan sekitar 10 hari prosesnya. Gitu kan. Sebelum ini survei dan akad harus diolah dulu si konsumen itu kan, disosialisasi, diedukasi dan lain sebagainya. Ini selama 10 hari. Sebelum diolah kan mereka harus ada pengetahuan lain di awal ya, di-share dulu, sounding dulu segala macam. Nah, ini kalau seperti ini kan diajak lebih realistis ya. Kita coba otak kanan dulu, setelah otak kanan kita pergunakan otak kirinya. Dirasionalisasi. Contoh ini kan share to buyer dalam 10 hari pertama itu 250 orang per hari. Misalkan pakai media medsos, WhatsApp misalkan ya. Seperti itu. Kan bisa sehari 250 orang. 10 hari kedua tinggal ngolah ya. Ini kan berarti ke 2.500 nih, 2.500 orang nanti 10 hari ini. Ini kan dalam 10 hari 500 orang. Ini kan survei dan akad 100 orang. Nah, hasilnya nanti bisa real. Ini contoh saja ya, teman-teman sekalian. Ini hanya contoh bagaimana kita optimalisasi, maksimalisasi, atau istitoah di dalam sebuah ikhtiar, dalam sebuah amal, dalam sebuah misi. Ya. Jadi intinya, teman-teman sekalian, kaitan dengan bagaimana kita meraih apa yang dinamakan 30 hari atau menyelesaikan tantangan itu harus isti'anah, yang kedua adalah harus istiqomah, yang ketiga harus istito'ah. Ya, isti'anah tadi benar-benar harus langsung dari awal, sejak awal menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus istiqomah, harus komitmen. Komitmen terhadap target, komitmen terhadap goal, komitmen terhadap schedule, apa-apa yang telah ditetapkan. Jangan mudah goyah, jangan mudah menyimpang gitu kan. Harus komitmen sedemikian rupa. Nah, selain itu yang ketiga adalah harus istitoah. Kita optimalisasi bagaimana seoptimal mungkin benar-benar kita melaksanakan sebuah misi tersebut. Contohnya dalam hal targeting tadi ya. Target yang pakai Pareto ya. Kalau targetnya 4 unit, 1 unit kan jelas. 20%, 20% misalkan seperti itu. Terus diatur kaitan dengan waktunya. Gitu kan, 10 hari, 10 hari. Itu terserah. Ini hanya sebuah contoh. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian kaitan dengan beberapa prinsip dan teknis global yang berhubungan dengan bagaimana kita dalam menghadapi sebuah tantangan ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menghindari tantangan. Ini beda. Orang yang mudah menyerah begitu saja, kualitas hidupnya bakal berbeda dengan orang yang senantiasa berani mengambil tantangan. Asal syaratnya kita harus benar-benar mampu isti'anah, istiqomah, dan istito'ah. Ya. Dan di antara daripada bagaimana kita beristi'anah adalah mampu menjadi orang-orang yang sabar, yang aktif. Tidak mudah lemah, tidak mudah lesu, dan pantang menyerah. Itu mungkin teman-teman sekalian share pada kesempatan malam hari ini, yang mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Asep berkaitan dengan teknis berikutnya ya. Jadi ini hanya mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian bagaimana kita benar-benar mampu untuk menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang menghadapi berbagai tantangan ya, dengan menghindari 1001 alasan. Tapi kita harus mencari 1001 cara untuk menuntaskan sebuah tantangan tersebut. Oke? Ini ya, saya tidak perpanjang lagi. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu
ya, karena waktu yang kita miliki benar-benar terbatas. Ini 30 hari tantangan khusus nih, program 30 hari. Jangan sampai Allah menyatakan wal asri ya, ini demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tawasobil haq wa tawasobis sob. Nah, bagaimana kita sanggup menghadapi 30 hari ke depan, ini tantangan yang nanti akan digulirkan oleh Pak Asep dan Kang Didin, ini mampu kita manfaatkan sedemikian rupa, khususnya dalam memanfaatkan waktu. Apakah tadi mau bagi 10 hari, 10 hari, 10 hari, terserah ya. Yang jelas itu lebih aman dan lebih nyaman bagi teman-teman sekalian gitu ya. Oke, itu ya kaitan dengan share pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan menambah bekal bagi kita semua di dalam menyelesaikan sebuah aksi. Oke, dari saya cukup sekian teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.